Nama saya Paran Bagionoto. Mengapa Paran? Karena nama saya namanya Sangkan. Sangkan Paran gitu ya. Iya, itu. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Gajah Mada, dokter umumnya tahun 90. 90. Ya, angkatan 84. 84. Iya. Dan kemudian saya sekolah bedah di Universitas Erlangga, lulus tahun 1999. Dan sejak jadi dokter bedah saya sangat concern dengan penyakit basir. Wasir. Karena apa? Ya. Penyakit basir ini jumlahnya banyak di masyarakat kita. Ini jenis gula ya, ada gula wasir ini ya. Gula aren. Gula pasir. Ya. Oke. Tetapi masalahnya orang-orang kalau datang ke dokter bedah dengan penyakit basir takut. Takut betul. Takutnya Seperti apa? yang Ya, tadi betul. Saya juga takut dokter ya. Kalau ke dokter bedah kudu dibedah gitu kan. Iya. Terus akhirnya nggak mau datang kepada dokter. Ngobat-ngobati sendiri, Ya. diboboki, Ya. tanduk apa pohon-pohonan atau Ya. daun-daunan Oke. ya. Ada yang pakai batu diangtin, diduduki dan macam-macam lah, lucu-lucu lah pokoknya. Jadi latar belakang saya membuat alat Ya. untuk menangani basir ya. Sekali lagi bukan operasi ini ya. Oh, bukan Nah, operasi. bukan operasi. Kalau begitu ya. Ya. Tindakan penanganan basir tanpa operasi. Tanpa operasi. Ya, kalau tadi kan dikatakan operasi-operasi Iya, terus, iya. ini tanpa operasi. Tanpa operasi. Ya. Ya. Tindakan ini sebetulnya adalah teknologi tahun 60-an. Oh, Ya, kalau di Amerika, Eropa ini lazim dipakai. Cuma di Indonesia jarang dilakukan. Ya, kalau itu Amerika, kalau ini Amerika. Amerika. Iya, Padahal tindakan ini Ya. yaitu tindakan mengikat basir itu ada di dalam garis pedoman dari Asosiasi Ahli Bedah Saluran Pencernaan di mana-mana, Ya, termasuk di Indonesia, tetapi ya. tindakan ini jarang dilakukan. Oleh sebab itulah kemudian saya membuat 6 tahun ini. 6 tahun ya. Saya pakai untuk menangani pasien-pasien saya. Baru 2 tahun terakhir ini saya mendapatkan izin produksi dan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Jadi legal Legalitasnya untuk ya. ya Ini betul sudah betul. sah gitu. Betul Ya, betul ya, ya. betul. Padahal sebenarnya daripada di operasi atau disebul saja kan ada. Ya. Ini tadi kan Ya. kata dokter itu kan ada yang dikasih apa itu dibobok-bobok Ya. pakai itu pakai Daun-daun atau daun-daunan apa gitu ya. ya. Selomot geni gitu. Enggak makin sembuh makin besar itu bos. Ya. Ya. Oke. Oh, ya, luar biasa sekali. Tindakannya namanya apa, dokter? Ya. Namanya kalau saya sendiri menamakannya metode PILA. 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 Pila itu Pila. artinya P-nya itu paran nama saya. Paran, ya. I-nya itu injection nyuntik. penyuntik ya. L-nya itu ligation. Ligation. A-nya ambeien. Ambil. Oh ya. Ligation itu ngiket. Oh Ya. ya. Run, Injection, ligation, for ambeien, untuk ambeien. Jadi iya. tindakan menyuntik, nyuntik, mengikat mengikat. basir. Iya. Terus yang diikat yang mana ini ya kan? Saya juga bingung ini kok ada yang mengikat itu, yang pakai ngikat itu bisa benang, apa rafia, apa tambak gitu ya. Daripada diikat sebenarnya tutul las saja kan selesai. Las yang Iya. buat ngelas. Solder, di solder. Ini ya, si bos ini pinter juga ini ya dokter. Jadi sebelum saya jelasin tadi bahwa yang namanya basir itu kan ada 3 macam. Iya. Basir dalam, basir luar, dan campuran basir dalam dan luar. Oh, Untuk tindakan ini dengan disuntik, diikat itu khusus hanya untuk basir dalam. Basir dalam. oh ya. Ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kita tahu yang namanya basir dalam itu ada 4 derajat. Derajat 1 itu cuma gatel, perih, berdarah. Nggak ada benjolan yang keluar. Gitu. Nah, selain gejala yang pertama tadi, kalau benjolannya keluar saat BAB terus bisa masuk sendiri itu derajat 2. Oh, Ah. ya. Kalau benjolannya harus dimasukkan pakai jari Iya. atau pakai tungkak atau pakai apa saja, Iya. itu derajat 3. Linggis ya. Yang derajat 4 itu yang tetap di luar kayak tomat yang berkerut-kerut, tomat zaman dulu ya. Kalau tomat sekarang kan Iya, mulus. tomatnya mulus, Tomat ya. yang Iya. mengkerut-kerut itu ya, itu derajat 4. Berarti itu yang sudah kalau derajat 4 itu yang Itu harus operasi memang gitu. ya. Yang tindakan ini yang tanpa operasi, baik disuntik atau diikat atau kombinasi nyuntik dan ikat yang namanya pila tadi,
itu hanya untuk wasir dalam derajat 1, 2, dan 3. Gitu. Sebenarnya ini Kalau yang menarik sudah karena keempat harus ya diambil gitu ya, Bos. bisa Oke. untuk judul sinetron. Oh, iya. Nah, kalau sekarang kan ada ikatan cinta. Iya, iya, iya. Ikatan Sekarang ikatan Wasir. ambeien. ya dibintangi oleh Pak Iwan dengan Iya. judul Ikatan Wasir. Ini ya, menarik ini ya. Itu kalau untuk wasir dalam itu Ya, ya. betul. Kalau yang wasir luar itu gimana? Wasir luar itu problemnya kan hanya bengkak, ya. Kemudian meninggalkan sisa kulit yang glambir gitu, yang nonjol-nonjol itu. Itu dibiarkan tidak apa-apa, tapi kalau sering bengkak lebih baik ya kalau itu operasi. Tapi itu memang terjadinya sudah di luar. Ya, Oh, di gitu. luar. Biasanya pada ibu-ibu yang habis melahirkan misalnya. Oke. Gitu. Di dalam dunia medis untuk penanganan wasir dalam itu metodenya macam-macam. Ada yang harus memodifikasi diet kita dan lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup. Ya, ya, nggak ya, boleh nongkrong lama, sidik-sidik ke kamar mandi BAB, ya, ngeden. Itu enggak boleh. Terus makan yang berserat, ya. Yang kedua itu obat-obat wasir, ya, yang kita kenal. Ya. Kemudian yang ketiga itu penanganan tanpa operasi. Nah, penanganan tanpa operasi yang menurut garis pedoman dokter ahli bedah saluran pencernaan itu hanya 3. Yang dari Amerika ya, itu nyuntik wasir, Ya. ngiket wasir, Ya. sama menangani wasir dengan infrared. Terus yang kemudian adalah tindakan operasi. Nah, tindakan operasi itu yang masuk di dalam garis pedoman itu hanya yang pertama stapler, kayak stapler kertas itu ya, Ya. di stapler. Ya. Iya. Ya. itu Jebret pakai- gitu ya. Dijebret gitu, gitu, ya. kemudian dipotong. Ya. Yang kedua yang namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation. Itu ya kalau di sini dikenal namanya HALRAR. Ya. Terus pokoknya ditompo wae namanya HALRAR gitu aja ya. Saya blong ini. Ya. dokter, ya. Terus yang ketiga itu yang kita sebut operasi konvensional. Yang ini yang menakutkan itu. Ini teknologi tahun 30 operasi ini. Yang sakit itu. Ya, yang sakit itu. Yang namanya operasi dalam konotasi masyarakat yang sakit itu yang ini, yang konvensional operasi. Jadi tindakan menyuntik, mengikat dan pakai inframerah itu adalah tindakan non operatif, tidak operasi. Iya. Tetapi terbatas hanya untuk derajat 1, 2, dan sampai 3. Dan dari ketiganya itu yang paling efektif adalah mengikat wasir. Iya, 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 iya. Yang pertama saya jelaskan adalah bahwa tindakan tanpa operasi untuk penanganan wasir itu yang paling efektif mengikat. Mengikat. Ya. Tetapi dari tindakan menyuntik, pakai infrared dan mengikat ini kalau dibilang nyerinya kan ringan, Ya. tapi di antara ketiga yang nyeri ringan itu yang paling nyeri yang ngikat. Mengikat. Nah, itu yang jadi problem yang pertama. Oleh sebab itu ini yang harus diselesaikan nyerinya. Kemudian juga biasanya sesudah diikat, hari keempat sampai ketujuh sesudah diikat, wasirnya lepas. Waktu lepas kadang berdarah. Nah, iya, iya, ada 2 problem yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu saya menggunakan teknik yang namanya pila, yang saya namakan pila tadi, yaitu mengkombinasi nyuntik dan ngiket. Nyuntiknya dengan obat yang namanya sclerosing agent. Dan juga obat ini bersifat anestesi lokal, bius lokal. Mengurangi sakit. Jadi sebelum diikat, disuntik. Kita ingat bahwa di tempat yang disuntik dan diikat itu tidak ada rasa nyeri ya. Tetapi sesudah diikat itu biasanya akan adanya nyeri-nyeri ringan. Oleh sebab itu disuntik dulu, kemudian diikat. Dan obat ini selain bersifat anestesi lokal atau bius lokal, dia sifatnya sklerotik. Sehingga waktu lepas diharapkan tidak berdarah. Kalau hanya mengikat saja biasanya berdarah. Nah, efektivitas dari Ini ada yang enggak tahu sklerotik itu apa gitu. ya supaya mengkerut. Mengkerut. Nah, jaringannya supaya mengkerut. Mimpes gitu. Nah, ya. terus efektivitas tindakan ini sebetulnya kurang daripada kalau operasi. Operasi itu yang paling baik. Iya. Oleh sebab itu angka kekambuhannya juga lebih besar. Nah, cuma karena ini tindakannya simple, cepat, cuma 5 menit selesai. 5 menit, Ya, nanti kalau kambuh suatu saat setahun 2 tahun, tinggal jengking, diteropong, diikat selesai 5 menit. 5 menit. Ya, gitu. Jadi tidak perlu
waktu yang lama. Oh enggak. Ya. Rasa sakitnya juga enggak. Oh enggak nemen-nemen Ya, enggak. permasalahannya Iya. yang dioperasi, area dioperasi memang tidak nyeri. Nah, pemirsa itu khawatir kalau yang ini tidak nyeri, tapi nyerinya di sini, gitu. Tuh, di kantong. Kantong. Nah, kira-kira nyeri juga enggak ini di sini atau di sini gitu. Yang paling saya takutkan ya itu. Iya. Itu nyeri apa Iya. enggak itu. Secara budget bagaimana ini? Oh ya pasti lebih murah Lebih itu. murah ya. Gitu. Oke, jadi Murah, bisa terjangkau, dan juga Ya. selama 2 tahun ini saya sudah mengajari ya, Ya. men-sharingkan tindakan Ya, ini tindakan. kepada banyak dokter bedah. Ada 220 dokter bedah, Oke. mulai dari Aceh sampai Jayapura. Oke. Iya. Jadi apa? Legalitasnya tidak dipakai sendiri ya. Oh, enggak, Ya, enggak, ya, ya. ya. Ini Di-sharingkan, Di-sharingkan. dibagikan kepada orang lain. Ini kan senang sekali untuk bersedekah. Ya. Ya. Sedekah ilmu juga Ya, bagus. betul, Nah, ya. pertanyaan pemirsa lagi. Kapan dan di mana bisa menjumpai dokter Iya. Paran bagi pemirsa yang mengalami masalah seperti Oh, tadi? ya. Prakteknya di Ya, mana kalau saja? saya pribadi praktek di Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro Lampung. Metro Lampung itu jauh ya. Jauh. Iya, Ya. iya. Iya. Tetapi kan saya sudah men-sharingkan ilmu ini Iya. kepada teman-teman sejawat Iya. saya dokter bedah umum. Iya. Nah, khusus untuk di Temanggung dan Iya. sekitarnya Oke. ada di Ngesti Waluyo sama dokter Mintono, Oke, ahli iya. bedah. Jadi Jadi orang- tidak orang Temanggung jauh-jauh. Tidak usah Iya, iya. jauh-jauh Ya, ya. betul, iya, Saya iya. khawatirnya ke Metro Lampung hanya ngasih ini gitu. Dari Temanggung ke Metro Lampung. Untuk duduknya itu kan juga sudah menahan sakit ya, Ya, dokter. betul. Nanti di sana tambah parah. kok. Dan lebih mudahnya lagi bisa menjumpai saya di channel YouTube saya. Wah, Tanya ini. Dokter Paran, ya toh? iya, iya. Nah, Channel YouTube-nya tanya dokter Dokter Paran. Paran. Bisa, ya. bisa. Bisa konsultasi, Duduk di sana, bisa ya. chatting di nomor WA saya ada di situ. Ada di sana luar semua, biasa, ya, ya, ya. Jadi terbuka ya. Terbuka, ya. ya. Oke, terima kasih ini. Iya, iya. Sangat bermanfaat Iya, bagi informasinya pemirsa ini, ya. ya. Karena Luar biasa. saya melihat di daerah Temanggung ini kasus-kasus wasir juga banyak. Oh, tidak hanya Temanggung, di mana-mana banyak. Iya. Banyak sekali. Iya. Terlebih lagi Oke. untuk kalau di tempat saya itu yang seringkali mengeluh tentang Iya. wasir itu sopir-sopir itu, Ya. dokter ya. Ya, Karena ya. terlalu banyak duduk Potensi duduknya tinggi ya. Iya, Oke. iya, iya. ya. Oke, kita ke Pak Iwan. Ya, Nah, Pak Iwan ini salah satu pasien ya. Ini pasti pemirsa sudah bisa menebak kalau Pak Iwan itu pasti anak nomor 1. Iya, Karena karena ini 5 bersaudara. yang Iwan, Iwan, Itu, iya. Itri, Ivo, I5. Oh, iya, Kalau iya. 10 Inan, Iten mungkin. Iwan itu nomor 1 Iya, ya? one, two, cocok. three. Ya, ya. Baik, bisa menceritakan pengalamannya berapa lama sakit ambeien atau wasir, wasirnya. kemudian ketemu dengan dokter Paran, akhirnya oleh dokter Paran dieksekusi. Ya. Ya. Saya itu udah sakit kayak gitu udah lama banget. Kebetulan nggak tahu ini apakah memang ada unsur keturunan. Ya. 3 adik saya memang barep betul kata Pak Agus. Oh iya. Ya. Hebat, Bos. Iya. 3 adik saya itu juga sudah dioperasi semua. Oh, kompak ya? Oh, iya, iya. Dan saya Iya. ketakutan saat nunggu adik saya Iya. semuanya Operasi kesakitan itu. semua. Kesakitan. Jadi untuk saya ngambil keputusan untuk operasi, wah nggak usah berani gitu gitu, aja. nggih. Sampai lama, kebetulan beberapa bulan yang lalu itu ambien saya itu keluar, nggak bisa masuk lagi. Ini Wah, keluarga setengah bisa, mati. ya, keluarga bisa bikin partai loh. Partainya PARI. Kok bisa? Ya, Partai Ambeien Republik Indonesia. Ya, satu keluarga ini. Ada lo partai orang Iya, ambeien kompak itu. ini Itu bukan cuma bukan cuma adik saya, Pak adik saya itu juga punya ambien. Memang ada faktor keturunan ya dokter ya? Ya, Bisa memang juga ada dibilang faktor keturunan, Iya. tetapi bukan dari ambeiennya itu Iya. sendiri, tetapi dari saluran darahnya, kelep di saluran darah. Iya, Ya. betul. Gitu, ya. Jadi unsur keturunan itu juga bisa Ya, mempengaruhi tapi gitu. kebanyakan adalah lifestyle sebetulnya, Oh, gaya hidup. ya, Ya. gaya hidup ya. Oke. Nggih. Lanjut Pak Iwan ya. Waktu itu kebetulan keluar, wah udah setengah mati tuh saya semalam nggak bisa tidur. Misalnya putuskan istri saya yang wis pokoknya operasi. Iya. Ya udah saya udah nyerah, Iya. ya wis lah operasi. Iya. Saya terus ke RSK kebetulan, Iya. di RSK
waktu itu saya jengkel sama dokter IGD-nya, nggak lihat apa-apa, cuman ya udah operasi langsung kayak gitu, nggak dimek apa. Wah jengkel banget buat dimek. Padahal pengennya kan dimek ya, dimek, diamati gitu ya, diintip gitu ya. Ternyata kan dokternya tuh malah justru gini, kalau saya masukkan pasti jenengan nggak akan mau operasi nanti. Dan sekarang dirasakan dulu sampai besok pagi, saya konsulkan dokter bedah, dan nanti dokter bedah yang memutuskan. Ini saya kasih obat aja dulu gitu. Habis itu pasti dokternya menyampaikan biar gini saja sampai semalam begitu, kemudian selamat menikmati gitu. Menikmati nyeri. Iya memang betul semalam kan betul, tapi dikasih obat ya Kak, nyerinya reda, semalam bisa tidur, cuma belum bisa masuk. Terus paginya ketemu dengan dokter Mintono, dokter bedanya juga enggak permisi ya. Ya, kalau mau masuk kan biasanya permisi. Keluar dulu nanti. Nggak bisa, itu sudah keluar sendiri kok. Iya. Kalau monggo gitu ya masuk. Nah, itu sudah melarikan diri. Nah itu. Terus gimana? Oleh dokter Mintono dimasukkan itu, wah setengah mati. Saya masukkan dulu ya Mas. Saya coba masukkan dulu ini biar nyaman. Masukkan terus sakit masuknya gitu ya. Wah sakit sekali, tapi gitu masuk terus saya suruh berbaring tapi jangan bergerak sampai sekitar 15 menit. Tapi tetap bernafas ya. Iya. Kalau berbaring jangan bernafas. Selama 15 menit itu. 15 menit sudah lalu terus saya bisa jalan-jalan terus nyaman, terus jadi keinginan untuk operasi. Ini gongnya nanti. Kemudian nggak jadi. Akhirnya jadi pila itu ya. Waktu itu saya memang setelah masuk enak, terus mau memutuskan untuk operasi itu memang takut, tapi ternyata ditawari oleh dokter Mintono saat itu, ini saya punya metode baru tidak operasi gitu. Seperti yang dilakukan oleh waktu itu nyebut dokter Paran, tapi saya belum ngerti itu dokter Paran. Nyebut ada cara tanpa operasi, mau. Terus saya pikir-pikir, wah nggak iyo, saya nggak percaya karena adik saya tiga-tiganya saya nunggu semua itu sakitan kayak gitu, kok nggak operasi, nggak bener gitu. Terus saya minta waktu, saya pikir-pikir dulu dok, baru seminggu setelah itu masih trauma ya dengan masih pengalaman takut, saya takut. Kalau lihat itu adik saya itu waktu itu operasi sakitan semalam sampai nggak tidur, sampai disumpel itu ya. Setelah operasi sumpel itu mau BAB itu kayak gitu ya, kayak menakutkan lah. Nah, terus bumpeti gitu ya, jangan sumpeli ya. Nanti nggak tahu yang ada yang tersinggung nanti. Terus waktu itu dokter Mintono nyarankan itu, menawarkan itu, wah saya pikir-pikir dulu dokter. Nah, baru seminggu terus saya terus memutuskan ya udah coba. Ternyata keluar lagi, tapi saya masukkan, tapi waduh nek keluar lagi kayak kemarin, saya nyerah, pokoknya udah mantap, terus dilakukan operasi itu. Waktu itu hari Sabtu saya, tanggal 21 November kayaknya ingat ya. Terus sebetulnya boleh langsung pulang, tapi saya ragu-ragu karena ya itu trauma adik-adik saya itu, wah saya nggak pulang dulu dok. Coba saya dulu. Saya mau di sini dulu gitu ya. sampai saya bisa BAB gitu. Tempatnya waktu BAB memang sakitan sekali ya adik saya itu. Sabtu Legi itu. Nah, ternyata malamnya saya bisa BAB dan tanpa sakit sama sekali, tidak ada perdarahan. Nah itu saya yang terus berarti saya bisa ngece adik saya besok itu dalam pikiran saya sudah kalau bahasanya Temanggung gembelengan ya. Bisa bergaya. Iya. Ternyata nggak sakit bener. Berarti waktu itu adik-adik saya itu manja gitu. Nah, itu saya mengancam adik saya, begitu paginya adik saya datang terus menipi Mas Lorong. Wah, dong ngapusi orang. Wah, udah jengkel itu adik saya jengkel. Orang ngerosok kowe. Ternyata nggak sakit bener. Nggak sakit ya. Sampai seminggu itu memang rasanya cuma ganjel itu aja. Terus waktu itu memang saya ada bekas ikatannya itu ya. Iya. Ganjel, ada rasa ganjel, kalau BAB ganjel, tapi terus setelah BAB bisa masuk sendiri, nggak ganjel gitu. Lama-lama juga itu keluar sendiri itu. Berapa waktu bisa beraktivitas seperti biasa? Langsung itu saya langsung bisa. Saya cuman khawatir kalau angkat-angkat, khawatir nanti
katanya diikat ya, ikatannya khawatir Iya. jebol Lepas itu terus gitu ya. nggak angkat-angkat cuman itu tapi nggak biasa. apa-apa. Itu pas sama dokteran pasti ditali pati kok ya. Tali wangsul ucul. Iya, iya. Oke. Memang seperti tadi dikatakan dokter Paran, memang ada waktu lepas mungkin ya, terus Iya. ada perdarahan, memang ada netes tapi sedikit ya. nggak sampai sehari terus langsung mampet lagi itu. Oke. Tapi nggak sakit lah. Nggak sakit. Ya cuma perih-perih biasa lah. Mungkin memang ada luka itu ya. Kemudian bekasnya dan sebagainya sekarang bagus ya, aman-aman saja. Aman, Ya, coba Pak. saya cek. Jangan di sini. Oh, iya. Pemirsa kan penasaran hasilnya kayak apa. Iya, sayangnya nggak saya foto sebelum dan sesudah. Before, after. Ternyata luar biasa ini dokter Paran. Baik. Iya, iya, iya. Pola makannya juga biasa ya dokter ya. Setelah atau ada beberapa yang harus Ya, dihindari. jadi gini. Ada aturan. Untuk kiat untuk menghindari basir, Ya. yang pertama itu makan harus berserat, Oh, berserat. sayur, iya, buah, ya, dan cukup minum, Iya. Tambang ya. Untuk ya, ramban, Tambang. Kok tambang itu Berserat. berserat, itu bukan Oh. makanan yang sayuran gitu sayuran, ya. buah-buahan, ya. Masuk Kemudian tambang, ya. itu yang disebut memodifikasi diet, harus makan berserat, sayur, buah, dan cukup minum. Iya. Iya. Ketiga, memodifikasi lifestyle atau gaya hidup kita. Ya, gaya Iya, hidup. Yaitu gaya hidup tidak boleh nongkrong lama di WC, ya kan, chattingan, kadang ngapalki lagu tadi Pak, nggak boleh, ya toh. Nah, terus Ya kalau penyanyi kan Kasus itu, ya. kesempatannya kan di ke toilet itu. kedua ngeden kuat-kuat, didenden-ke Iya. kuat-kuat, nggak Mengejam boleh. ya. Nah, Nggak terus boleh. ngedennya suwi, seperti dinikmati, nggak boleh Pak. Oh iya iya. Itu hal-hal yang menyebabkan basir. Sedangkan saya mau jelaskan makan pedas Ah, ini itu ternyata di penelitian tidak menyebabkan basir. Oh, jadi Jadi makan pedas nggak apa-apa. Masalahnya itu kalau pedas kita BAB, mohon maaf ya, bagian bawah masih pedas kita cenderung nongkrong lama kan, Iya, terus masih ngeden-ngeden. perih-perih Itu yang itu tidak ya. boleh. Ya. Gitu-gitu. kalau ini makannya enggak pernah pedes tapi hidupnya memang Ya, pedes. Jadi basirnya di sini. di sini sama di sini itu tadi. Iya 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 itu. Baik, barangkali ada pesan yang mau disampaikan ke pemirsa Pak Iwan dulu ya, yang sudah Ya. mengalami gitu. Ya, bagi penonton mungkin ini pengalaman saya, jadi nggak usah takut dengan ini tindakan seperti ini tanpa operasi, bener nggak sakit Ya. dan Swear ya. iya, tidak sakit sama sekali, itu tidak seperti yang diomongkan orang. Kalau yang operasi memang sakit ya, kalau yang ini sama sekali tidak sakit. Barangkali di Temanggung Iya. juga Ya, hal sudah. baru ya. Iya. Oke. Sudah ada Oke. metode Ya. ini ya. Dokter Paran mau disampaikan Ya. pesan atau saran kepada pemirsa supaya pertama tidak mengalami ambeien, yang kedua kalaupun ambeien aman gitu Ya, ya. 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 Oke. Ya satu lagi Pak Gus, Iya. dan itu saya bisa di cover BPJS gratis saya operasi. Oke. Biasa. Ya, Jadi ya, bisa masuk di jaminan BPJS ya. Ya, Iya. tindakan ligasi itu ada. Kalau saran saya kalau gratis sebenarnya jangan yang tidak sakit ya sakit-sakit dikit nggak bayar. Jadi Ya. kalau pesan saya Ya, bagi baik. semua Ya. itu yang pertama mencegah itu paling penting dengan cara memodifikasi diet dan gaya hidup Gaya tadi. Ya, hidup, ya. betul. Ya. Kemudian kalau sudah menderita basir, jangan dibiarkan basirnya bertambah parah jadi derajat 4, Pak. Ya. Kalau udah derajat 4 kan harus operasi. Ya. Kita kan maunya menghindari operasi. Maka waktu derajat 1, derajat 2, derajat 3 Sudah ditangani ya. datang kepada dokter bedah yang berkompeten, Ya. yang bisa melakukan tindakan tanpa operasi supaya bisa ditangani dengan baik. Luar biasa.